Hai teman-teman, saya Ibu TJ dari YKAI. Nah, pagi ini kita akan membuat masakan atau cooking dari bahan-bahan yang sederhana, tapi akan dibuat suatu makanan yang sehat dan dibuatnya dengan mudah, cepat, praktis buat anak-anak tetap sehat. Mari kita ke tempat Ibu Ruth. Bu Ruth, halo Bu. Halo, selamat pagi, Pagi. TJ. Apa Ibu, kabar? baik, gimana Bu? Baik ya pagi ya. ini. Pagi ini Oke. kita mau memasak apa nih? banana muffin. Nah, Ya. kenapa nih banana muffin? Karena semua orang pasti tiap hari kan ada yang banyak makan pisang ya. Jadi pisangnya itu bisa kita buat kue banana muffin atau banana breadnya. Untuk cepatnya kita buat banana muffin ya pagi ini. Nah, pertama-tama yang kita mesti patuhi di masak atau baking ini, semua temperaturnya itu sama. Jadi seperti telur ini jangan dari kulkas ya. Jadi temperaturnya Temperatur ruangan ya. suhu ruangan ya. Terus minyak juga ya, kalau minyak selalu ya. Tetapi yang lain-lainnya juga selalu sebisa-bisanya itu di suhu ruangan. Terus alat-alatnya itu mudah saja. Kalau misalnya nih ya, ini nanti banananya kan kita hancurkan. Nggak punya potato ricer seperti ini, tidak apa-apa. Juga bisa dengan garpu atau sendok. Nah, kita coba aja ya TJ ya. Iya. Ya, kita Saya coba bantu ya. Ya, Bu. oke. Nah, ini Ini pisangnya pisang. 3 aja. Pisangnya 3 aja ya Dikupas dikupas. dan langsung Ya. taruh situ ya. Betul. Sebetulnya semakin matang itu semakin Semakin keluar bagus ya. wanginya ya. Nah, bagusnya juga banana, ini banana atau pisang ini kan nanti kalau kita mash kan ada sedikit berlendir begitu ya. Nah, itu mengeluarkan moisturizer juga. Oh, Jadi sekalian ya. ya memang dia mengandung seperti moisturizer supaya dia bisa ngembang nanti muffinnya. Nah, 3 oke. cukup ya, Ya, Bu? cukup atau mau 4 ya supaya Oh, mantap ya. oke. Boleh. Iji hari ini jadi sous chef ya. Iya. Nah, monggo di mash begitu TJ. Nah, sembari TJ menghancurkan pisangnya, kita akan membuat dry ingredientnya. Mash banana. Nah, Mash. untuk supaya kalau memang suka untuk ini ya membuat kue, juga bisa investasi ya, measurement cup seperti ini, nggak mahal. Ini ada 1 cup, ada 3/4, ada yang setengah gitu ya. Nggak usah yang dari beling, rata-rata sekarang juga tersedia yang dari plastik. dari plastik ya, gitu ya. Ini jangan ditekan ya. Jadi kalau misalnya ini 1 cup nih ya, 1 cup jangan ditekan. Jadi begini, ngambil nih, begini saja nih ya, jangan ditekan. Ini 1, 2 cup. Ini tepung biasa ya, tepung terigu biasa, all purpose nih ya, 2 cup. Nah, supaya wangi, saya biasanya juga pakai ini gula aren ya atau gula kelapa. Ini setengah aja, setengah cup. Nah, kasih sedikit 1/4 cup gula pasir. Kalau misalnya tidak mau, nggak suka manis, terlalu manis, suka-suka aja. Misalnya cuma hanya dikasih Sesuai 1/4. selera. Karena pisangnya ini juga sudah Sudah manis. Ya, tadi jadi ininya 2 cup, tepungnya setengah cup gula aren atau gula kelapa dan 1/4 gula pasir. Nah, untuk supaya lebih mengangkat rasanya itu diberi garam ya. Garamnya setengah sendok teh. Ini garam ini perlu untuk mengangkat rasanya. Untuk pengembangnya kita memakai baking powder
itu 1 sendok teh ya. Juga setengah sendok teh baking soda. Tidak perlu diayak, kalau muffin itu memang teksturnya kasar ya. Nah, untuk kayu manis ini optional atau cinnamon ya. Tapi kita kan suka ya rempah-rempah ya. Jadi kita beri 1 sendok teh. Kalau tidak mau, biasanya anak-anak kecil sukanya nggak suka Nggak ya. pakai Itu dibiarkan cinnamon saja. Nah, ini kita pakai spatula, kita aduk-aduk. Ini boleh sampai rata, karena nanti kalau sudah bergabung dengan yang wet ingredient itu nggak boleh diudek-udek terlalu lama. Nah, itu juga kuncinya. Kalau bikin kue terlalu diudek-udek terlalu lama malah bantat. Ya. Tuh baunya wangi sekali ya, kayu manisnya ya. Iya, kita tahu ya. Betul. Trik. Nah, ini satu lagi juga, kalau anak-anak kan suka ada isinya nih, ya kan, yang menarik nih. Jadi bisa kasih chocolate chips, atau cranberry, dry cranberry, atau blueberry ya. Jadi saya kasih kismis. Ya, kismis ya, raisin. Ini sekitar setengah lah ya, setengah cup ya. Tuh. Oke, ini jadi dry-nya sudah ya, kita sisihkan. Nah, sekarang wetnya apa aja? Nah, saya pakai minyak ini cooking oil yang tidak ada rasanya. Jadi bukan seperti peanut oil, atau truffle oil gitu ya. Jadi ini ya minyak sayur lah gitu ya. Ini setengah cup. Ini saya udah hafal, jadi saya udah nggak baca lagi. Oke. Nah, apalagi wet ingredientnya telurnya 2. Ini diaduk saja ya, diaduk. Tidak di shake gitu. Nggak usah. Telurnya jangan terlalu kecil juga. Kalau kecil-kecil ya 3, tapi 2 udah cukup. Nah, begitu saja, mudah sekali. Tinggal dicampur ya. Nanti dicampur. Ini juga nih hasil dari yang wet ya. Terus kalau mau dikasih vanila juga boleh, supaya hal itu ya, supaya harum. lebih wangi secukupnya. Ini kan juga vanilanya kan juga cair ya, jadi dimasukkan ke situ. Kalau vanilanya bubuk, dimasukkan ke sini ya. Kalau misalnya tidak punya gula aren atau gula kelapa, mau gula putih semua juga bagus, tapi lebih bagus gula aren atau kelapa daripada gula pasir. Nah, tadi juga kalau misalnya tidak mau sama sekali pakai gula pasir, silahkan juga pakai semuanya gula kelapa. Dah, oke? Sudah halus. Sudah ya. Nah, ini boleh ini ke sini atau pakai ini. Boleh. Pelan-pelan ya. Ini ya ngaduknya ya, pelan-pelan dari tepi ya, dari pinggir gitu. Jangan diuak-uak. Ini langsung bereaksi karena tadi sudah ada baking soda dan baking powdernya kan. Nah, nggak boleh terlalu keras-keras juga. Gampang sekali bikinnya, dan ini favorit anak-anak dan bisa buat bekal sekolah juga gitu. Dan ini tahan di freezer pun juga bisa, dimasukkan kontainer di freezer ya kan. Kalau misalnya bosen misalnya bikinnya agak banyak, terus dimasukkan ke freezer, nanti kalau mau makan dikeluarkan gitu. Nah, tadi isinya bisa raisin, bisa chocolate chips, bisa white chocolate, bisa dark chocolate atau cranberry atau blueberry enak juga ya, blueberry atau kurma. Iya, kurma enak sekali, kurma. Nah, ini udah nggak ada putih-putih ya, nggak ada putih-putih, sudah. Ini selesai.
Oh ya, sebelum tadi mulai semua, itu mesti nyalakan oven 170 ya. 170. Nih ya, gini. Tuh. Gampang sekali masukkan. Ini nanti dipanggang selama 20 menit. Untuk menarik ya, atasnya kita bisa beri taburan ya, taburan nih, kebetulan saya pas punya almond ya, jadi kita taburin almond ya. Nah, dah cukup ya. Nah, ini saya biasanya taruh di loyang seperti ini. Nah, loyang seperti ini. Karena ya, kita masukkan ya. Ini oven sudah tadi saya siapkan sebelum kita membuat ingredientnya, mencampur ingredientnya. Ini saya sudah siapkan. Sudah preheat ya? Ya, 160 sampai 170 ya. Udah jadi nih. Tuh, udah jadi. Wangi ya. Udah jadi nih. Ini jadinya 11 loh. Tuh ya. Seperti sepak bola ya, ada 11. Cantik sekali nih jadinya. Dan moist. Moist banget. Tara. Ini muffin banana atau banana muffin dari Chef Ruth Setiabudi dan sous chef PJ. Belajar ya, teman-teman juga belajar nantinya karena ini mudah sekali dan sangat praktis, bisa untuk ngeteh atau ngopi atau juga untuk bekal sekolah buat anak-anak. Masih agak anget, enak sekali. Kita coba cara makannya sok kayak Putri ya, kayak dicuil. Waduh, speechless, enak sekali, beneran. Nggak usah pergi ngopi beli banana muffin ya. Masakan chefnya ada di sini, tapi memang enak banget. Kurang dari 1 jam kita sudah mendapat beberapa masakan. Adalah apa ini Bu? Banana muffin, dan kemudian chicken teriyaki, termasuk dengan sosnya saus chicken teriyaki dan saladnya. Ya. Jadi mudah sekali ya, bisa dipraktekkan langsung oleh para teman-teman, ibu-ibu, remaja, bahkan anak-anak bisa berpartisipasi. Betul. Gimana Bu? Demikian. Ya, Terima sampai kasih. Sampai ketemu di resep berikutnya. berikutnya atau sesi masak berikutnya. Oke, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat.